Pandemi COVID pada 2019 lalu memberikan dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Kondisi pandemi juga berperan dalam peningkatan kemampuan literasi digital. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan literasi digital setiap tahunnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi jadi salah satu tantangan di era digitalisasi seperti saat ini. Sayangnya, masih banyak siswa yang masih belum bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini secara bijak, sehingga mengakibatkan banyak siswa yang mengalami penurunan minat belajar serta kecanduan gadget pada akhirnya. Perkenalkan, saya Rudi, guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 Waru, Sidoarjo. Semenjak pandemi, saya merasa terus terpacu untuk berinovasi dan berkreasi dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Kondisi ini juga membuka mata saya tentang betapa besarnya potensi di dunia digital dalam memberikan informasi dan dalam meraih prestasi. Kondisi saat ini membuat saya semakin yakin bahwa potensi siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi ini semakin pesat, dan hal ini perlu diarahkan, agar nantinya siswa tidak hanya menjadi konsumen terhadap informasi yang ada di luar sana, tapi siswa juga bisa menjadi produsen terhadap informasi yang bermanfaat dan positif yang bisa disebarkan kepada orang banyak nantinya. Hadirnya kurikulum merdeka menjawab tantangan perkembangan teknologi ini, di mana kita sebagai pendidik dapat memberikan pembelajaran yang dinamis sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Berdasarkan kondisi dan tantangan tersebut, membuat saya terpacu untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek konten digital One Creator untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dan prestasi siswa. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membagikan praktik baik yang telah saya lakukan selama ini dalam proses pembelajaran prakarya pada materi rekayasa teknologi informasi dan komunikasi, serta perannya dalam mengangkat berbagai isu sosial masyarakat di sekitar kita, salah satunya permasalahan lingkungan. Pembelajaran berbasis proyek konten digital ini dapat digunakan dan diterapkan dengan cara berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, salah satunya seperti mata pelajaran IPA. Pada tahap awal sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan tahap asesmen diagnostik terlebih dahulu. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Selain itu, pemetaan siswa juga dilakukan dengan cara menganalisis hasil tes psikologi dan bakat siswa. Data awal yang saya dapatkan ini kemudian diolah untuk tahap selanjutnya. Saya kemudian mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran dan lembar kerja yang kemudian saya kemas melalui Learning Management System One Creator atau Online Education Creator. Penggunaan aplikasi One Creator ini disambut antusias oleh siswa karena melalui media pembelajaran ini, para siswa mampu memperoleh berbagai informasi, serta informasi dalam penerapan dan pembuatan konten video maupun film, sesuai dengan yang mereka setujui bersama-sama, mulai tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Keberagaman gaya belajar siswa mampu terakomodir dengan adanya diferensiasi konten pada aplikasi One Creator. Mulai modul yang berisi teks hingga video pembelajaran telah tersedia. Jadi, pada konsep kali ini kita akan membuat konten digital. Bisa film, bisa video pendek, bisa juga podcast terserah. Nanti kalian membuatnya dalam bentuk kelompok. Mengerti? Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan siswa menurut hasil tes diagnostik dan tes minat bakat yang mereka pilih sebelumnya. Bagi siswa yang suka menulis, maka siswa bisa belajar dengan cara menulis skenario konten yang akan mereka buat. Siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang visual dapat belajar tentang cara pengambilan gambar hingga editing video atau poster. Siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang audio bisa membuat aransemen musik bagi kontennya. Bahkan siswa yang kinestetik bisa belajar dan berlatih untuk bermain peran. Kelompok-kelompok yang telah menjadi ahli tersebut akan dilebur kembali hingga terbentuk kelompok yang telah memiliki spesifikasi dan peran masing-masing dan saling melengkapi dalam mendukung pembuatan produk berupa konten digital nantinya.
Dalam proses diskusi, guru berperan penting sebagai seorang fasilitator, yang mana membantu siswa memaksimalkan potensinya, sekaligus mengawasi perkembangan siswa dalam proyeknya. Salah satu tema yang telah kami terapkan dalam proses proyek konten digital ini adalah pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Melalui berbagai konten yang telah dibuat oleh para siswa ini, diharapkan dapat mengedukasi para siswa yang terlibat dalam proses awal pembuatan konten, maupun masyarakat yang nantinya juga dapat memperoleh informasi yang dibungkus dalam konten digital para siswa ini. Penilaian dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dalam bentuk observasi. Selain itu, para siswa nantinya akan mempresentasikan hasil produk mereka berupa konten digital di depan kelas untuk dinilai dan direfleksikan bersama-sama. Apa yang bisa kalian dapatkan dari proyek pembuatan konten digital? Dari proyek? Dari pembelajaran ini saya bisa belajar acting. Dari film ini saya bisa menambah pengalaman diri saya. Dari proyek kali ini ternyata kita bisa menunjukkan kalau lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Penerapan pembelajaran One Creator ini yang awalnya hanya digunakan di kelas saya, kini juga mulai diterapkan di satuan pendidikan kami, yang dikemas dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Festival Film Sekolah. Proses pembelajaran yang dilakukan Pak Rudi ini memiliki banyak manfaat dan dampak yang sangat besar pada anak-anak dalam menggali potensi yang dimiliki anak-anak, terutama dalam kegiatan P5, Festival Film SMP Negeri 1 Waru. Di sini banyak terbukti bahwa anak-anak memiliki potensi yang baik untuk membuat film dan berkarya sesuai potensi yang dimiliki anak-anak. Ya kami senang karena melalui pembelajaran ini kami nggak cuma diajarin teori yang di dosen gitu, tapi kami juga bisa meluangkan atau mengembangkan ide, bahkan karya kami sendiri. Kami juga senang karya kami dapat dilihat oleh banyak orang, dan pesan kami yang kami angkat banyak didengarkan oleh orang di seluruh dunia, sehingga film pendek kami dapat ditayangkan di berbagai festival film internasional. Senang juga pastinya, karena karya kami bisa menghasilkan prestasi. Kami sebagai orang tua merasa sangat senang sekali. Ternyata anak-anak kami di kelas ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, dan kami juga terbantu dengan adanya pembelajaran ini. Kami sebagai orang tua mengetahui potensi dan bakat anak-anak kami ternyata ada dan sangat luar biasa. Bahkan kami juga takjub dengan hasil karya yang dibuat anak-anak kami, sehingga bisa dinikmati berbagai banyak orang. Bahkan mendapatkan prestasi yang sungguh sangat membanggakan bagi kami sebagai orang tua. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, para siswa mampu meningkatkan kemampuan literasi digital, yang ditunjukkan dengan keberhasilan siswa dalam mengolah berbagai informasi menjadi berbagai konten digital. Selain itu, aspek perilaku seperti kreativitas, kemandirian, dan gotong royong mengalami peningkatan. Melalui penerapan proyek One Creator ini, dihasilkan berbagai macam karya siswa yang luar biasa memiliki pesan moral yang baik yang dapat disaksikan oleh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat.